Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat semuanya. Dengan diperpanjangnya masa daring belajar dari rumah, tolong anak-anak tetap belajar dari rumah masing-masing dan jangan keluyuran. Untuk materi daring pengembangan diri pada pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai peminatan kerja, yaitu bimbang memilih tawaran kerja. Mendapatkan tawaran pekerjaan adalah hal yang ditunggu-tunggu bagi pencari kerja, apalagi bagi lulusan baru seperti kalian nanti calon lulusan baru. Karena tawaran kerja ini merupakan awal pengalaman perdana kalian di dunia kerja. Tapi bagaimana kalau Anda mendapatkan 2 tawaran pekerjaan sekaligus? Ada 2 sisi. Yang pertama adalah tentu kalian merasa bangga karena ada perusahaan yang tertarik untuk mempekerjakan Anda. Dan di sisi yang lain, Anda akan merasa bingung dan khawatir karena takut salah mengambil keputusan. Jika Anda mengalami kondisi seperti itu, Anda tidak usah bingung. Anda bisa mengatasi kebimbangan itu dengan menjawab 5 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah, pekerjaan mana yang paling memenuhi gambaran karir Anda? Menentukan karir yang akan dijalani bisa dimulai dengan cara memastikan terlebih dahulu fashion atau gaya kalian serta bidang pekerjaan yang paling Anda minati. Nah, ketika mendapat 2 tawaran pekerjaan dari bidang yang berbeda, Anda disarankan untuk memilih yang paling sesuai dengan gambaran karir Anda. Yang kedua adalah, bagaimana jenjang karirnya? Setiap perusahaan sudah semestinya memikirkan jenjang karir karyawannya. Kenaikan karir bukan hanya persoalan kenaikan gaji saja, tetapi juga bertambahnya tanggung jawab, tantangan, serta keahlian seseorang. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka karyawan akan sulit berkembang. Untuk itu, sebaiknya hindari perusahaan dengan jenjang karir yang tidak jelas. Cari yang pasti-pasti saja. Dan yang ketiga, seperti apa budaya kerja kedua perusahaan? Budaya kerja dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Hanya karena perusahaan memiliki reputasi yang membanggakan, itu tidak menjamin seluruh karyawannya merasa nyaman dengan budaya kerja di sana. Contohnya, budaya senioritas dan politik kantor. Bahkan di berbagai perusahaan ternama pun, bekerja lembur menjadi budaya. Nah, dengan membaca ulasan berbagai perusahaan yang terdapat di sini, Anda bisa menemukan perusahaan mana yang memiliki budaya kerja yang positif. Yang keempat adalah, sebesar apa gaji dan fasilitasnya. Ketika 2 perusahaan sama-sama mencuri perhatian Anda karena nama besarnya, jenjang karir yang dijanjikan, serta budaya perusahaan, maka saatnya Anda melirik gaji serta fasilitasnya. Bisa saja perusahaan A memberi gaji pokok yang lebih rendah dari perusahaan B. Tapi, kalau ternyata tunjangannya mencapai berkali-kali lipat dari perusahaan B, tidakkah Anda lebih tertarik? Dan yang terakhir adalah, di mana lokasi kedua perusahaan? Sesudah membandingkan gaji dan fasilitas, jangan dulu buru-buru menjatuhkan pilihan. Pertimbangkan juga lokasi perusahaan. Akan lebih baik jika perusahaan yang dipilih tidak mengharuskan Anda untuk menempuh perjalanan jauh setiap harinya. Ingat, waktu yang akan Anda habiskan di jalan tidak kalah berharganya dengan biaya yang harus dikeluarkan. Semakin jauh berarti biayanya semakin banyak.
Nah, setelah menjawab kelima pertanyaan di atas, saatnya tentukan prioritas. Mungkin bagi kebanyakan lulusan baru, seperti kalian nanti, gaji bukanlah segalanya, dan yang utama adalah pengalaman. Pengalaman itu sangat penting dan tidak bisa dibeli. Tapi, bagi sebagian lainnya, terlepas dari masalah jenjang karir, budaya perusahaan dan sebagainya bisa jadi tawaran gaji yang paling tinggi menjadi pertimbangan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, demikian anak-anak sedikit ulasan. Semoga bisa menambah wawasan kalian mengenai peminatan kerja. Demikianlah anak-anak pertemuan pada kali ini saya akhiri. Jaga diri, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.